Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pengguna Pengadilan Negeri Unaha dimanapun berada. Pada hari ini kami dari Kantor Pengadilan Negeri Unaha berkesempatan untuk menyapa Bapak Ibu dalam rangka membahas mengenai keberadaan Pengadilan Negeri Unaha, aktivitas serta layanan-layanan yang diberikan. Dalam proses membangun zona integritas, Pengadilan Negeri Unaha berusaha untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat mencari keadilan maupun pengguna layanan. Di kesempatan istimewa ini, tadi dari awal saya sudah menyapa Bapak Ibu dengan sapaan Banggona Pengadilan Negeri Unaha. Kenapa saya menyapa Bapak Ibu dengan sapaan Banggona Pengadilan Negeri Unaha? Agar kedekatan atau keakraban kami dengan Bapak Ibu di luar sana yang mungkin saat ini belum mengetahui atau mungkin hanya sekedar mendengar nama Pengadilan Negeri Unaha lebih dekat lagi atau lebih akrab, karena kata Banggona diambil dari kata dari bahasa Tolaki yang merupakan salah satu suku di Sulawesi Tenggara, terutama di Kabupaten Konawe, di mana Pengadilan Negeri Unaha berkedudukan. Kemudian Bapak Ibu, bahwa pada hari ini untuk membahas mengenai Pengadilan Negeri Unaha, aktivitas maupun layanan-layanan yang diberikan, di samping saya sudah ada narasumber dari Kantor Pengadilan Negeri Unaha dalam hal ini yang merupakan salah satu unsur pimpinan di Kantor Pengadilan Negeri Unaha. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Saya perkenalkan, nama beliau adalah Bapak Dr. Tito Eliandi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Untuk kesehariannya, kami di Pengadilan Negeri Unaha ini memanggil beliau dengan sebutan Pak Wakil. Tapi dalam acara podcast yang ini, kami hanya akan menyebutnya sebagai Bapak saja, atau mungkin masyarakat di luar untuk lebih akrab bisa memanggil atau menyapa Bapak Tito. Baik, Bapak Ibu Banggona Pengadilan Negeri Unaha, kata orang tak kenal maka tak sayang. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Pengadilan Negeri Unaha serta layanan-layanan yang diberikan, maka pada kesempatan siang hari ini saya ingin menanyakan kepada Bapak tentang keberadaan Pengadilan Negeri Unaha ini. Tiba-tiba muncul kan tidak mungkin Pak ya. Jadi pasti ada sejarahnya, kapan terbentuknya, dasar hukumnya apa, dan tentang keberadaan kantor ini, kapan diresmikan dan sebagainya. Bisa dijelaskan Pak? Bapak Ibu sekalian, Banggona Pengadilan Negeri Unaha. Jadi perkenalkan, saya adalah Tito Eliandi, dan di sini akrabnya dipanggil Pak Tito aja lah, seperti itu kan. Karena memang kita kan ingin menunjukkan eksistensi kita sebagai pengadilan yang transparan, yang kemudian yang humanis, sehingga ya sekat-sekat seperti itu tidak perlu kita ini kan. Jadi bisa dipanggil, akrabnya saya adalah Pak Tito begitu kan. Memang benar dikatakan bahwa pengadilan ini kan tidak mungkin langsung ada kan. Jadi pengadilan ini tentunya ada sejarahnya. Mengapa kemudian sampai ada Pengadilan Negeri Unaha? Nah, Pengadilan Negeri Unaha ini berdiri itu berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2004, yaitu tentang pembentukan Pengadilan Negeri Tilamunta dan Pengadilan Negeri Unaha. Jadi keputusan Presiden itulah yang mendasari adanya pengadilan ini, dan itu disahkan oleh Presiden pada waktu itu zaman Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 18 Oktober 2004 begitu. Ya. Lalu pengadilan ini mulai beroperasi, atau pengadilan ini diresmikan secara resmi gitu. Jadi tahun 2004 adalah kepresnya turun. Kemudian pada tahun 2005
itu secara resmi diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Bagirmanan yang saat itu beliau adalah Ketua Mahkamah Agung RI, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2005 untuk beroperasi menjadi sebuah pengadilan di daerah hukum Konawe, yaitu pengadilan negeri dengan nama Pengadilan Negeri Unaha. Dan pada saat itu juga pada bulan April, Maret diresmikan, kemudian pada bulan April tahun 2005, ini setahun ya dari kepresnya itu, dilantiklah ketua pengadilan pertama yaitu Pak Tahar. Jadi itu sekilas pengadilan dari ya singkatnya lah sejarah dari Pengadilan Negeri Unaha. Baik Bapak. Berarti Pengadilan Negeri Unaha ini adalah representatif dari Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum di daerah. Kalau kemudian Pengadilan Negeri Unaha ini adalah representatif dari Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di daerah, tentu ada batas-batas wilayah di mana Pengadilan Negeri Unaha ini bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Apakah hanya di Kabupaten Konawe saja atau ada daerah lain yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaha? Terima kasih. Jadi pada awalnya wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Unaha ini adalah Kabupaten Konawe ya, Konawe dengan ibu kota di Unaha begitu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pemekaran wilayah, yaitu adanya kabupaten-kabupaten baru, pada akhirnya kemudian wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Unaha ini bukan hanya meliputi Kabupaten Konawe, tetapi juga meliputi antara lain Kabupaten Konawe Utara, dan yang terakhir adalah Kabupaten Konawe Kepulauan. Jadi wilayah Pengadilan Negeri Unaha ini bisa dikatakan luas. Kenapa? Karena awalnya Kabupaten Konawe saja, tapi sekarang sudah masuk Konawe Utara dan Konawe Kepulauan. Dan ada juga wilayah yang jangkauannya itu malah harus melewati provinsi lain atau kemudian kota lain di wilayah hukum Pengadilan Unaha. Jadi jangkauannya luas. Tapi secara umumnya Pengadilan Negeri Unaha ini wilayah hukumnya meliputi 3, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan. Gitu. Dengan mengingat bahwa luas wilayah pelayanan hukum Pengadilan Negeri Unaha mencakup 3 kabupaten, berarti harus ada sebagai kantor pemerintah, berarti ada instrumen atau struktur organisasi yang jelas sehingga pelayanan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Unaha kepada masyarakat di 3 wilayah tersebut bisa terlayani dengan baik. Bisakah Bapak menjelaskan tentang struktur organisasi di Pengadilan Negeri Unaha ini, termasuk secara singkat tugas dan fungsi dari masing-masing bagiannya? Terima kasih. Memang kalau dalam sebuah kantor atau perusahaan ya pasti kan ada pimpinan, ada kemudian staf-stafnya kan, dan pengadilan juga sebagai bagian dari pemerintahan juga tentunya adalah sistemnya kan, ada kemudian struktur dari pengadilan itu sendiri. Jadi Pengadilan Negeri Unaha itu mengikut atau menginduk pada Mahkamah Agung kan sebagai pimpinan tertinggi begitu. Untuk kemudian dasar dari adanya pembagian tugas-tugas atau kewenangan yang ada di Pengadilan Negeri Unaha ini kita mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan. Jadi itu yang menjadi dasarnya ya. Jadi dasarnya adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi tata kerja kepaniteraan dan sekretariatan peradilan. Nah, di dalam isi dasar hukum tersebut ada struktur-struktur dari pengadilan. Mungkin bisa diuraikan Pak, struktur organisasi yang seperti apa yang ada di dalam kantor Pengadilan Negeri Unaha? Struktur organisasi yang ada di Pengadilan Negeri Unaha adalah secara keseluruhan ketua pengadilan adalah sebagai pimpinan. Jadi ketua pengadilan terlebih dahulu itu sebagai pimpinan, lalu kemudian untuk membantu tugas-tugas ketua pengadilan ada wakil ketua pengadilan negeri. Selanjutnya kemudian terdapat juga panitera sebagai unsur untuk
yang berkaitan dengan perkara, dan unsur sekretaris yang berkaitan dengan unsur kesekretariatan. Dalam tugasnya, kepaniteraan atau panitera itu dibantu oleh kepaniteraan muda yang ada di Pengadilan Negeri Unaha, yaitu antara lain panitera muda pidana, panitera muda perdata, panitera muda hukum. Sedangkan untuk unsur kesekretariatan atau sekretaris itu ada bagian yang dinamakan dengan kepala subbagian atau kasubag. Antara lain di sini terbagi antara lain kepala subbagian kepegawaian dan ortala, kepala subbagian umum dan keuangan, kepala subbagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan. Kemudian untuk selain kemudian yang struktural, ini strukturalnya ya, ada juga kemudian berkaitan fungsional. Jadi pengadilan ini ada yang struktural, ada yang fungsional. Nah, kalau yang struktural tadi sudah saya jelaskan kan. Nah, yang fungsional ini antara lain yaitu hakim, panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti. Gitu. Dengan adanya pembagian tugas di dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Unaha ini, tadi Bapak sudah ungkapkan tentang tugas dan fungsinya masing-masing secara ringkas. Tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam mencapai tujuan itu, dalam kesehariannya pasti ada aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh seluruh, mulai dari pimpinan sampai staf itu, dalam menjalankan tugas-tugas hariannya. Nah, yang saya mau tanyakan adalah seperti apa atau bagaimana sebenarnya tugas atau aktivitas utama atau core bisnis dari Pengadilan Negeri Unaha ini, Pak? Sebelumnya kita harus pahami dulu ya apa yang dimaksud dengan core bisnis itu ya. Jadi orang kan ini kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Jadi core bisnis itu apa? Perlu juga kita memahami dulu. Yang dimaksud core bisnis adalah kegiatan inti dari bisnis, ya biasanya perusahaan ya, kegiatan intinya berarti inti pada pelayanan. Nah, tentunya karena ini pengadilan harus ada pelayanan utamanya kan, core bisnisnya ada, kegiatan inti bisnisnya. Apa itu kegiatan inti bisnis pengadilan? Ya pelayanan hukum. Jadi inti dari core bisnis dari pengadilan adalah pelayanan hukum. Ditujukan pada siapa pelayanan hukum itu? Ditujukan kepada para pengguna layanan atau biasanya juga disebut masyarakat pencari keadilan. Tapi untuk kemudian membahasakan agar lebih familiar ya. Jadi Bapak Ibu Banggona untuk lebih familiarnya kita katakan pengguna layanan gitu. Jadi bukan pencari keadilan. Kok pencari keadilan kayaknya kok di pengadilan nyari keadilan, bukan seperti itu karena terlalu kaku. Jadi kita lebih luaskan lagi kan dengan kata-kata pengguna layanan. Jadi bukan pencari keadilan gitu, pengguna layanan. Jadi masyarakat sebagai pengguna layanan karena kita kan juga sudah menyatakan bahwa kita ini berusaha untuk menjadi yang humanis kan, kemudian lebih dekat masyarakat gitu kan. Jadi tetap kita menekankan pada pelayanan hukum untuk yang berkeadilan, tetapi penyebutannya itu adalah pengguna layanan. Jadi lebih diluaskan ya, disantunkan lah begitu. Tadi sudah diuraikan pula tentang struktur organisasi, ada kepaniteraan dan kesekretariatan yang juga terbagi ke dalam kepaniteraan muda dan subbagian. Nah, apakah layanan-layanan yang diberikan oleh kepaniteraan maupun subbagian itu masing-masing berjalan sendiri atau terintegrasi dalam satu kegiatan pelayanan? Bagaimana, Pak? Begini ya, kita ambil sejarahnya dulu bahwa sebelumnya pengadilan ini kan memang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ada bagian-bagian kan, ada kepaniteraan, dan itu kepaniteraan pada awalnya adalah mengurusi masing-masing dari tugas pokok dan fungsinya. Jadi seperti contohnya kayak bagian pidana mungkin mengurusi pendaftaran perkara pidana, bagian pendaftaran perkara perdata, kemudian hukum surat kuasa gitu. Nah pada saat itu mungkin masyarakat kalau mau ke pengadilan dia harus ke bagian-bagiannya. Saat itu ya harus ke bagian-bagiannya begitu.
ke tempatnya masing-masing. Jadi ke bagian pidana, ke bagian perdata ya perdata, ke bagian hukum ya hukum. Namun kemudian pengadilan ini bertransformasi untuk bagaimana kemudian pengadilan ini memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk memudahkan itu, maka pengadilan melalui Mahkamah Agung ya, dengan peraturan Mahkamah Agungnya kemudian menerbitkan adanya layanan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Terpadu satu pintu ya. Saya pernah nanya bahasa tolakinya apa, tapi katanya apa mulai terpadu asut tambo seperti itu. Ya mungkin saya kurang tahu, tapi seperti itulah katanya bahasanya. Saya coba untuk apa sebenarnya supaya karena masyarakat kadang-kadang bingung kan, pelayanan terpadu ini apa ya? Dalam upaya untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat setempat. Iya, masyarakat setempat iya. Jadi orang kan bingung kan nanti. Pelayanan terpadu ini apa ya? Kalau mungkin masyarakat di kota mungkin ya mohon maaf mungkin insya Allah bisa. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu Bonggana yang ada di pengguna yang ada di daerah-daerah mungkin seperti itu kan, kan bingung kan. Jadi ya kira-kiranya bahwa secara gampangnya yang dimaksud pelayanan terpadu satu pintu ini pelayanan yang ada pada satu tempat. Jadi tempatnya ya di Pengadilan Negeri Unaha di Jalan apa Inolo, ya itu. Itulah tempatnya. Jadi kita berada pada satu tempat di Pengadilan Negeri Unaha. Begitu. Pelayanan tersebut meliputi apa? Ya bagian-bagian yang tidak disebutkan. Jadi bagian-bagian yang awalnya terpecah-pecah itu sekarang menjadi satu tempat yang berada dalam ruangan yang disebut dengan ruangan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Tuh. Jadi di situ ada bagian hukum, ada bagian bagian pidana, ada bagian perdata, juga ada bagian umum dan keuangan. Itu gambaran ininya ya, gambaran secara umumnya lah begitu kan mengenai pelayanan satu pintu. Baik, Bapak. Tadi mengenai layanan di Pengadilan Negeri Unaha sudah diuraikan tentang pelayanan di PTSP. Mungkin bisa lebih spesifik di bagian pidana apa, di bagian perdata apa, di bagian hukum apa, dan di bagian subbagian itu apa-apa saja. Mungkin bisa diambil 1-2 buah contoh yang bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kalau datang ke pengadilan bukan cuman kita berurusan masalah perkara, bukan cuman datang untuk sidang dan dijatuhi vonis begitu Pak. Jadi silahkan Pak. Baik. Pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Unaha ini luas, bukan hanya mencakup orang datang bawa tahanan, kemudian sidang diputus vonis gitu kan, atau orang yang ribut berperkara cerai, atau orang yang rebutan tanah gitu, bukan hanya itu. Jadi kesannya selalu ada pertikaian. Iya gitu. Jadi ya? Makanya itu saya kan tadi bilang bahwa kalau kita bicara pencari keadilan kayaknya kok kesannya apa ya, kayak berkonflik terus gitu kan. Kantor yang penuh dengan konflik gitu iya. Pak ya. Jadi akhirnya lebih enak kita sebutkan pengguna layanan. Kenapa kita sebut pengguna layanan? Karena bukan hanya orang nyari keadilan kok. Di sini orang juga ada butuh layanan lain ya. Itu disediakan juga. Salah satunya mungkin kalau di bagian umum bisa jadi kemudian ada mungkin layanan surat menyurat ya, bagian umum mengenai persuratan gitu kan, yang berkaitan mungkin dengan kayak pendaftaran kalau mau jadi kepala desa, bagaimana ini kan prosedurnya gitu kan, itu kita bisa menerbitkan. Dan sekarang ada layanan namanya Era Terang. Nah itu untuk apa? Untuk persuratan secara online begitu. Kemudian untuk bagian pidana layanannya bisa mengenai layanan pendaftaran perkara pidana, kemudian upaya hukum atau kemudian pinjam pakai barang bukti dan penangguhan atau pengalihan tahanan itu. Jadi masyarakat bisa mengakses layanan Pengadilan Negeri Unaha melalui fasilitas online begitu maksudnya Pak ya? Yang Era Terang itu ya, Era Terang itu adalah salah satunya. Kalau Era Terang itu berkaitan dengan masalah pendaftaran permohonan untuk pengajuan surat ya, tapi melalui online, secara online. Dan mungkin nanti akan kita bahas ya, secara khusus ini mengenai materi aplikasi kita ini ya. Jadi intinya di Pengadilan Negeri Unaha ini bagian-bagian yang awalnya itu
terpisah-pisah ya, pelayanannya. dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu ini itu menjadi menjadi satu dalam satu tempat gitu. Dan bagian-bagiannya juga ada, jadi bisa saya sebutkan ya, mungkin saya teruskan ya. Untuk bagian perdata, layanan yang disampaikan itu pendaftaran perkara perdata, itu pun juga sekarang sudah bisa juga melalui online, yaitu melalui bisa melalui online ya, tidak harus datang ke pengadilan. Kemudian juga bagian hukum bisa pula menerima pendaftaran surat kuasa ada. Kemudian mungkin pendaftaran terhadap wallmarking atau pengesahan akta di bawah tangan itu bisa. Lalu kemudian juga ada apabila masyarakat ingin layanan informasi tertentu yang tidak diketahui atau masyarakat itu bingung gitu kan, bisa ke PTSP juga nanti menghubungi meja informasi. Ada meja informasinya. Ada meja informasi. Datang ke kantor pengadilan bisa dilayani di meja informasi. Jadi di sini itu bukan hanya karena kita ini kan ada beberapa yang sudah online kan. Tadi saya sebutkan Era Terang, terus kemudian pendaftaran perkara perdata secara online yaitu IKOT itu kan, IKOT. Nah, mungkin orang tidak tahu kan, atau masyarakat juga ingin mengakses apa sih pelayanan di pengadilan, datang aja ke media informasinya. Ada petugas khusus yang akan melayani ya. Ya memang kadang-kadang masyarakat itu apalagi yang di daerah Pak ya, lebih sering itu lebih nyaman kalau bertemu langsung dengan orang yang bisa menjelaskan apa-apa yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan. Lanjut Bapak. Ya, jadi kalau mungkin para pengguna layanan ini atau Banggona ini akan datang ke pengadilan, apabila memang belum mengetahui apa-apa yang ada di pengadilan, bisa menghubungi meja informasi yang ada di PTSP. Dan apabila kemudian ada mungkin ketidaknyamanan atau mungkin ada hal-hal yang dianggap temuan terhadap ketidakberesan atau ketimpangan yang ada di Pengadilan Negeri Unaha, itu bisa kita datang juga di situ. Ada pelayanannya, yaitu namanya layanan meja pengaduan. Begitu. Jadi meja pengaduan itu berkaitan dengan mungkin taruhlah ditemukan bahwa saya dipungli di pengadilan. Dipungli di pengadilan bisa langsung mengadu bisa mengadu meja di pengaduan. Ada petugas yang melayani khusus. Itu secara tatap mukanya ya. Tapi kalau secara online juga ada melalui Siwas. Tapi nanti akan dijelaskan di yang lainnya. Kita simpan lah. Jadi aplikasi-aplikasi online yang ada ini kita simpan dulu. Nanti baru kita jelaskan. Ini masih gambaran kasar, gambaran yang secara luas tentang Pengadilan Negeri Unaha dan layanan-layanannya Pak ya. Iya, jadi supaya masyarakat ini penasaran juga. Apa sih layanan-layanan yang di pengadilan? Nah, jadi kita simpan lah gitu kan. Nanti waktunya akan kita jelaskan masing-masing. Begitu. Kemudian mengenai layanan-layanan di PTSP tadi sudah dijelaskan, ada melalui bagian perdata, pidana, juga di bagian umum, kesekretariatan, persuratan segala macam. Adakah cara bagi masyarakat untuk bisa menanyakan kepada petugas-petugas di Pengadilan Negeri Unaha ini, mungkin selain datang langsung apakah ada cara mereka untuk bisa menanyakan layanan apa saja yang ada di Pengadilan Negeri Unaha ini? Baik, dengan perkembangan informasi, teknologi juga, maka kita akan dituntut efektif, cepat, efisien. Jadi pengadilan harus berubah, begitu kan? Jadi layanan tidak harus kemudian langsung tatap muka. Atau kemudian ketika menanyakan layanan-layanan ada di pengadilan tidak perlu tatap muka juga. Jadi cukup kemudian kalau mau datang atau mau mengakses layanan itu bisa melalui nomor WhatsApp yang ada. Pakai WhatsApp. Ada, ya. Kekinian sekali Pak. Iya, ya itulah memang kan dituntut berubah kan. Jadi harus ada perubahan kan gitu. Antisipasi era teknologi maju Pak ya. Iya, jadi masyarakat yang ingin menanyakan berkaitan dengan pelayanan yang ada di pengadilan, itu kita Pengadilan Negeri Unaha punya layanan namanya aplikasi iCakep. Namanya iCakep.
Itu maksudnya apa Pak? Menyangkut orangnya kayak melayani atau pelayanannya yang cakep atau bagaimana Pak? Oh, itu menyangkut aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat, Oh, iya. begitu. Jadi tidak perlu kemudian harus datang ke pengadilan, tetapi cukup kemudian mengakses pelayanan e-cakep itu nanti basisnya chat melalui WA. Chat, ya. Jadi chat melalui WA. Di nomornya nanti nggak bisa disebutkan ya nomornya. Nanti di bawah. Di bawahnya. Ini, ya, Iya. ada. Nomornya saya sebutkan cara ini dulu ya. 0853 33 68 007. Jadi aplikasi e-cakep yang berbasis WA. Jadi bisa melakukan chat. Nanti pasti akan dibalas itu. Akan dibalas oleh petugas yang menangani aplikasi itu ya. Atau kalau kemudian aplikasi kita juga punya loh, aplikasi PTSP online. Oh, ada juga ada, online. Iya, jadi pelayanan itu nggak harus datang orang. Orang selain datang dia punya pilihan lain. Kalau misalnya tidak berkesempatan hari itu, dia dari rumah dari mana saja bisa langsung melakukan kontak atau mengajukan pertanyaan melalui aplikasi online. Iya. Ya tentunya itu harus juga dilihat ini ya ketersediaan jaringan ya. Jadi jangan kemudian disalahkan nanti nggak bisa. Jadi jaringannya kan juga harus ada gitu. Jadi kita punya namanya aplikasi PTSP online. Itu memang digunakan siapa tahu tidak terjangkau kan, tapi harus terjangkau jaringan gitu. Jadi itu juga nanti basisnya itu melalui video call. Atau melalui video yang ada di HP lah gitu, bahasa ininya ya, bahasa itu atau Zoom gitu. Dan ada nomor yang bisa diakses bisa disebutkan Pak nomornya juga? Iya, baik. Nomor yang bisa diakses itu nomor 0822 23 91 1110. Itu nomor layanan untuk PTSP online. Tapi tentunya syarat ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku bila jaringan memungkinkan, baik jaringan di masyarakat yang akan bertanya ataupun jaringan di kantor pengadilan negeri Unaha ini Pak ya. Jadi karena itu di luar kendali kita, jadi mohon maaf mungkin kalau sewaktu-waktu Banggona PN Unaha di luar sana yang tidak bisa langsung menanyakan kepada petugas PTSP online, mungkin itu kemungkinan besar itu masalah jaringan karena petugas PTSP online di Pengadilan Negeri Unaha selalu siap sedia untuk melayani Bapak dan Ibu Banggona Pengadilan Negeri Unaha. Tapi harus diingat juga sesuai jam layanannya ya. Oh, ada jam layanan. Ada, ya. Nanti jam 12 malam pakai bagaimana orangnya kan juga. Jangan sampai orangnya masih masuk layanan masuk pertanyaan untuk video call gitu ya. Begitu ya. Jadi untuk Banggona layanan Pengadilan Negeri Unaha, Bapak Ibu sekalian apabila ingin melakukan pelayanan datang ke pengadilan atau melalui PTSP online itu juga tetap terikat dengan jadwal, yaitu antara lain kita harinya hari Senin sampai Kamis pelayanannya kita mulai dari pukul 8.15 waktu Indonesia bagian tengah sampai dengan pukul 16 dengan waktu istirahat pukul 12 sampai dengan pukul 13 kita. Sedangkan untuk hari Jumat itu kita mulai pukul 8.30 sampai pukul 16.30 dengan waktu istirahat yaitu pukul 11.30 dan sampai dengan pukul 13. Jadi ada waktunya ya Bu ya, karena jangan sampai masyarakat ini kecewa nanti, oh kok di telepon tidak ada itu, padahal waktunya udah tutup. Jadi bukan 24 jam begitu ya. Jadi untuk Banggona di luar sana yang mau melakukan panggilan video call ataupun chat melalui nomor e-cakep, tolong diperhatikan jam layanan karena yang mengoperasikan atau memegang aplikasi tersebut juga petugas dari kantor pengadilan negeri Unaha mungkin di saat-saat tertentu sedang melaksanakan sholat atau istirahat dan itu memang kami terikat oleh jam operasional kantor demikian. Selanjutnya Pak, di era modern ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, tentu sebagai kantor pemerintah representasi dari Mahkamah Agung di daerah
itu kita berusaha untuk terus memberikan pelayanan terbaik berhubungan dengan masyarakat. Nah, apa kira-kira tips atau kiat-kiat dari Pengadilan Negeri Unaha supaya semua aktivitas pelayanannya itu bisa diakses oleh masyarakat, semua pelayanan yang tersedia itu bisa diberikan secara maksimal dengan dukungan teknologi informasi tersebut. Ya baik ya, tentunya dengan era keterbukaan dan era modernitas yang sekarang ini menuntut setiap lembaga negara maupun lembaga negara yang ada di daerah ya, Pengadilan Negeri Unaha dan lembaga negara yang ada di daerah begitu, untuk selalu berinovasi dan memberikan layanan yang efektif, efisien, dan cepat kepada masyarakat dan serta mudah. Artinya layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Unaha ini harus dapat diakses, harus dapat diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh gitu. Jadi bukan hanya layanan ya Bu ya, bukan hanya layanan, tapi semua kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Unaha, baik itu juga termasuk anggaran atau kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Pengadilan Negeri Unaha, semuanya itu harus bisa diakses secara menyeluruh oleh masyarakat. Jadi otomatis apa yang harus kita kedepankan, yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tujuannya apa? Yaitu membuka pintu seluas-luasnya, pintu informasi dan komunikasi pada masyarakat. Jadi supaya masyarakat itu tahu, oh ini loh Pengadilan Negeri Unaha, ya. Ini kegiatannya Pengadilan Negeri Unaha. Jadi bukan sekedar bahwa hari ini Pengadilan Negeri Unaha melaksanakan kegiatan apa, tapi administrasi yang pendukung di belakangnya juga bisa diketahui secara transparan oleh masyarakat juga Pak ya. Iya. Karena apa? Karena sekarang ini eranya udah era orang tahu semua gitu kan. Ya. Banyak platform yang bisa kita gunakan melalui YouTube, melalui FB, melalui Instagram. Nah, itu yang harus disosialisasikan. Oh, jadi Pengadilan Negeri Unaha juga punya media sosial yang kekinian seperti YouTube, Instagram, satu apa lagi Pak? FB? Oh, iya. Facebook. Ya, Facebook. Ya. Ada, jadi itu kita gunakan semua. Jadi kita nggak mau kalah dong sama anak muda kan iya, gitu. Betul. Masa kemudian hanya milenial aja gitu kan? Pengadilan juga harus milenial. Pengadilan Negeri Unaha banyak juga milenialnya Pak. Iya. Jadi dengan alasan itu Pengadilan Negeri Unaha bisa lebih responsif mengatasi atau memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Iya, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk menampilkan sesuatu yang segar gitu kan, gitu. Dan tidak tertutup lagi. Jadi nggak ada sekarang era tertutup itu. Jadi semuanya harus masyarakat harus tahu gitu kan Pengadilan Negeri Unaha ini apa. Dan kita pun juga menampilkan diri kita gitu, supaya masyarakat tahu bahwa pengadilan ini bukan tempat yang kayak penjara begitu kan, menyeramkan gitu. Tapi penuh dengan humanis, kehangatan gitu kan. Kita ada kegiatan-kegiatan yang orang-orangnya bahagia, pelayanannya maksimal. Ya, makanya kita ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemanusiaan masyarakat, selain kemudian berkaitan dengan masalah hukum. Nah, gitu. Kemudian kita juga punya program-program yang bisa kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, itu semua kan butuh platform media, yaitu teknologi yang kita pakai sekarang ini. Kita nggak mau kalah sama milenial, jadi akhirnya kita pakai juga ada YouTube, Instagram, Facebook itu kita pakai semua kan. Jadi betul-betul mengikuti perkembangan zaman. Iya. Lalu kemudian yang paling mudahnya ya, yang paling banyak diakses ya WhatsApp itulah. Jadi kita gunakan WhatsApp juga kita gunakan. Jadi teknologi itu harus kita manfaatkan untuk kebaikan. Nah, bukan hanya untuk bicara yang bukan ya, atau hal-hal yang konten yang nggak bermutu lah, tapi harus bicara kebaikan gitu. Tentang chat di iCakep. Itu memang hanya chat saja atau masyarakat bisa melakukan panggilan, Pak? Kalau saat ini berbasis chat saja. Berbasis chat. Dengan ada waktu yang ditentukan Pak supaya tidak lewat dari jamnya operasional. Jadi secara terbuka kita kasih tahu juga bahwa semua layanan pun juga belum 24 jam ya gitu, karena memang keterbatasan personil dan juga kondisi dari manusiawi kan gitu. Jadi juga butuh istirahat. Jadi tapi
untuk mempermudah itu tetap kita lewatkan kita gunakan platform-platform yang ada gitu kan. Dengan berbagai macam platform yang sudah Iya, tersedia, iya. kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat Banggona Pengadilan Negeri Unaha di luar sana untuk bisa mengakses layanan di Pengadilan Negeri Unaha. Nah, iya begitu. Iya. Pertanyaan terakhir, Iya. Pak. Berkaitan dengan layanan Pengadilan Negeri Unaha yang berbasis teknologi informasi, tentu tidak mudah, Pak, dengan berbagai macam karakter mungkin budaya masyarakat di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan. Dengan latar belakang budaya yang berbeda, mungkin karakter manusianya juga berbeda, tentu tidak mudah bagi Pengadilan Negeri Unaha untuk melayani semua keinginan masyarakat yang mungkin meminta informasi atau layanan-layanan lain yang diperlukan. Apa tantangan terbesar Pengadilan Negeri Unaha ke depannya? Ya tadi ya yang saya sebutkan, karena kita sekarang ini bergerak era digital, bergerak untuk memodern pengadilan dengan banyak kita menggunakan aplikasi-aplikasi, kemudian layanan-layanan yang sifatnya online. Tentu yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kemudian core bisnis kita atau kegiatan inti bisnis kita ini menyesuaikan pelayanannya dengan perkembangan teknologi yang ada. Artinya pelayanan yang bisnis yang ada di Pengadilan Teknologi yang ada di Pengadilan Negeri Unaha ini tentunya harus lebih transparan dan kredibel dan berbasis teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Gitu. Jadi pelayanan ini bukan hanya masyarakat datang ke pengadilan, tapi dengan ada tantangan melalui era digital itu ya, menggunakan teknologi, tentunya apalagi wilayah hukumnya 3 yang jaraknya sangat jauh luas. Iya. Jadi memang sangat diperlukan seperti itu. Iya, Pak, sangat diperlukan sekali. Jadi yang dipentingkan adalah bagaimana kemudian kita secara transparan, kemudian akuntabel dalam setiap kegiatan kita buka. Medianya apa? Medianya adalah melalui platform media sosial. Itu yang akan kita gunakan. Tetapi ada tantangannya juga. Kenapa tantangannya? Tantangannya adalah tidak semua tempat bisa terjangkau. Nah, saya pernah kemarin waktu ke Konawe Kepulauan. Itu di sana sinyal agak susah. Jadi sudah berada jauh, mau ke sini juga kasihan, tapi menggunakan teknologi pun juga terbatas. Itu sebenarnya juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana bagaimana bisa kedepannya bagaimana kita mensiasati supaya keterbatasan itu bisa ada solusinya, Pak. Solusinya ya, gitu. Kita harus terus nyari solusinya gitu. Karena bagaimanapun juga itu saudara-saudara kita yang ada di sana kan, pengguna layanan kita yang ada di daerah di Konawe Kepulauan yang harus kita sentuh juga gitu loh. Nah, jadi mungkin mereka juga berusaha ada kemudian berkaitan dengan layanan kita, tentunya kita harus cari solusi dan itu insya Allah mungkin ya kita akan terus usahakan lah bagaimana gitu kan untuk kemudian mendekatkan. Tapi yang penting adalah kita berusaha untuk bagaimana membuat pelayanan pengadilan ini lebih transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatannya. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat tentunya dengan teknologi ya. Dan kami berharap juga sebenarnya yang ada di Pengadilan Negeri Unaha ini sumber daya pun juga sumber daya yang mumpuni. Sehingga teknologi itu bisa didukung oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang mampu menjalankan teknologi dengan baik, begitu. Ya, bukannya disalahgunakan, Pak ya? Iya, begitu. Ya, teknologi ini baik untuk perkembangan kita, begitu. Jadi demikian tadi Banggona PN Unaha, penjelasan atau bincang-bincang singkat kami dengan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaha. Secara garis besarnya beliau telah menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri Unaha, layanan-layanan yang bisa diberikan oleh Pengadilan Negeri Unaha, serta aktivitas, tantangan maupun kendala yang kami hadapi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu Banggona Pengadilan Negeri Unaha. Kesempatan ini kami akan tutup, tetapi jangan khawatir bahwa di kesempatan berikutnya kami tetap akan mengadakan siaran audio digital dengan tema ataupun hal-hal penting yang menyangkut Pengadilan Negeri Unaha, mungkin tentang inovasi-inovasi yang kami laksanakan di sini. Jadi dalam kesempatan ini kami mohon maaf bila dalam
bincang-bincang ini ada hal yang kurang berkenan kepada Banggona Pengadilan Negeri Unaha, saran dan masukan dari Bapak Ibu Banggona Pengadilan Negeri Unaha sangat kami harapkan untuk perbaikan layanan Pengadilan Negeri Unaha ke depan. Dan sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini Pak Wakil, Pengadilan Negeri Unaha itu punya yel-yel atau slogan. Jadi mungkin kita bisa ucapkan secara bersama-sama supaya masyarakat atau Banggona PN Unaha bisa lebih akrab, lebih mengenal Pengadilan Negeri Unaha. Saya akan mengawalinya dengan kata-kata pembukaan yaitu semangat dan kita lakukan bersama-sama. Pengadilan Negeri Unaha, Semangat, 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 luar biasa.